Dan saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira, untuk kondisi terkini terkait dengan isolasi apung saat ini, karena memang kemarin kita dapat data bahwa yang sembuh lebih banyak daripada yang masuk. Jadi memang agak sepi nih KM UMSI ini. Untuk kondisi terakhir KM UMSI ini seperti apa nih Ibu Indira? Baik, jadi memang kapasitas KM UMSI ini itu untuk 500 orang. Nah, untuk saat ini data per kemarin itu, karena biasanya kita update datanya nanti sore, karena shift untuk antar jemput pasien itu ada di jam 4 sore. Untuk data terbaru kemarin 193 pasien yang ada di dalam kapal yang sedang melakukan isolasi mandiri. Berarti untuk kabar yang sudah dipulangkan sudah berapa ini Ibu Indira? Yang kemarin dipulangkan ada, ini saya harus buka datanya. Yang kemarin dipulangkan ada 23. 23. Baik. 23 orang. Jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada paksaan baik dari pihak lurah maupun dari pihak manapun itu untuk warga melakukan isolasi mandiri di KM UMSI ini. Karena memang jika warga mau isolasi mandiri tentunya harus dengan rujukan puskesmas, itu yang pertama. Yang kedua, warga harus menandatangani surat pernyataan atau kesediaan bahwa mereka memang bersedia. Jadi tidak akan ada paksaan karena mereka akan menandatangani surat itu gitu loh. Jadi ada SOP yang memang sudah ditetapkan dan SOP itulah yang akan dijalankan nanti. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya kembali ke Pak Ajit. Pak Ajit, ini kalau kita melihat kabar-kabar yang beredar ya, dan bahkan memang Pak Wali Kota sendiri ini menduga karena ada 153 lurah, cuman ada sekitar 1,96% saja lurah yang mampu menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar. Apakah ini menandakan bahwa lurah-lurah yang ada di Kota Makassar ini belum bisa atau belum siap dengan keadaan ini, atau seperti apa nih Pak Ajit? Ya, jadi kalau saya melihat dari sudut pandang ini ya, kinerja lurah sekarang, memang lurah ini ada agak sedikit antara takut dan ragu. Yang pertama dia takut dimutasi dan ragu-ragu bekerja. Yeah. Karena mereka ini lihatnya, minta maaf sekali lagi saya hanya ini pendapat pribadi ya. Memang butuh jabatan, bukan pengabdian. Jadi memang dia selalu was-was untuk kemudian ditonjok. Jadi bekerja itu juga tidak maksimal, ya kan, antara takut dan ragu. Yeah. Makanya sebenarnya kalau awalnya lurah adalah bekerja, maka dia pasti maksimal. Mau dinonjok atau dimutasi atau tetap dipakai itu bukan masalah buat dia kan, seperti itu. Apalagi PNS kita sekarang ini sudah tercederai dengan politik praktis. Maka itu itulah yang menyebabkan mereka ada sedikit ragu dan takut, ya kan? Seandainya dia tidak bermain politik praktis, maka dia tidak usah was-was, dia tidak usah ragu, dia kerja saja, maksimalkan kinerja, kemudian persoalan nanti dimutasi, nanti kan bisa dilihat oleh pimpinan, kan seperti itu. Seandainya niat awalnya adalah mengabdi untuk masyarakat, ya kan, di luar daripada itu ya pasti kan jadi maksimal. Tapi saya sih ingin menyampaikan, saya pun pribadi melihat kondisi yang ada juga, saya prihatin ya, karena mereka ini juga saya bilang kurang pintar lah ya, kurang pintar mengambil hati pimpinannya. Kenapa? Kalau saya pribadi maksimalkan kerja saja, mau dimutasi atau tetap diangkat menjadi lurah, saya tidak aja nggak usah pusing, apalagi saya adalah PNS kan. Kalau saya. Kemudian terkait masalah kapal apung, kami sesuai dengan kerja kami yaitu DPR, diskusi dengan teman-teman apalagi Komisi D ya yang menangani kesehatan, selalu melihat yang pertama regulasi. Apakah nanti ke depan regulasi itu disesuaikan dengan undang-undang, tidak melanggar. Yang kedua, pemanfaatan anggaran. Apa anggarannya itu kemudian tidak terlalu besar atau kemudian dimanfaatkan untuk hal yang tidak efektif misalkan. Jadi sampai sekarang kalau mungkin di bulan 11 ya, 10 lah ya, kita akan monet, kita memakai perubahan, tapi akan kelihatan
yang mana yang kemudian anggaran itu yang dipakai sia-sia dan yang mana dimanfaatkan dengan baik. Karena kami punya data, seperti itu. Jadi kan begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ajit. Saya kembali ke Pak Adnan. Pak Adnan, ini kan sudah berjalan juga selama PPKM swab on the road. Jadi memang ada di perbatasan ini ada pemeriksaan bahwa jika ada masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan maka langsung akan diswab. Nah, ini juga menimbulkan ketakutan juga. Padahal ini niatnya baik loh ya. Karena ini kita men-tracing, kita mencari jika memang ada pasien OTG yang berkeliaran, ini harus kita gimana penanganan isomannya gitu ya. Padahal kita sudah mempunyai beberapa tempat isolasi. Ada KMUM sini, ada asrama haji, kampus Unas, di Antang juga ada balai kesehatan. Namun ternyata minat masyarakat untuk isolasi di rumah lebih tinggi nih, Pak Adnan. Seperti apa kalau dari Pak Adnan melihatnya? Ya, tentang swab on the road, ya saya pikir itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi, ya, dan itu saya pikir perlu ditingkatkan gitu. Ya, karena selama ini banyak orang yang mencari celah untuk tidak melalui tempat itu. Iya. Atau melalui tempat itu pada saat petugas-petugas itu lagi istirahat atau tidak berada di tempat. Sehingga kesannya itu tidak maksimal. Iya. Ya, karena ternyata petugas juga itu ya ada waktu-waktu yang dia harus tinggalkan tempat itu dan masyarakat tahu. Ya, kalau mau melewati jalur itu nanti dia perkirakan bahwa petugas telah tidak ada di tempat. Nah, itu tidak maksimal. Ya, katakan jam-jam istirahat, jam makan siang, jam makan siang umpamanya isoma jam 12, jam 1 itu kosong, lalu orang lewat di jam-jam itu gitu. Atau dia lewat di sore hari atau malam hari yang kosong petugas, ya akhirnya itu tidak maksimal. Nah, caranya adalah tetap harus dimaksimalkan. Kalaupun siang berarti ada sip-sipan di situ. Nah, itu cara untuk mendeteksi siapa yang terinfeksi atau terkena virus gitu. Nah, mengenai apakah orang lebih tertarik untuk isoman, ya saya pikir ada juga sih orang yang memang butuh refreshing. Dia menarik, dia tenang, dia merasa nyaman ketika dia berada di tempat-tempat tenang gitu. Apalagi kita harus dilayani maksimal 100% di sana. Ya, dia baru melihat laut itu sudah mulai ya tingkat stresnya berkurang. Ya. Ya, dan akhirnya bisa nyaman. Ada orang yang suka Refreshing seperti itu. itu. Ya, Pak Adnan ya, Ya, tetapi saya pikir banyak pertimbangan. Ya, dia seolah-olah dia rekreasi gitu. Ketika dia naik di kapal. Jangankan di kapal, di pinggir pantai saja itu dia sudah merasa nyaman. Iya. Ya, sepanjang ya dia tidak itu tadi yang saya sampaikan. Dia tidak trauma laut. Ya, dia tidak trauma mabuk karena kapal kan tetap goyang. Iya. Ya, walaupun di pantai itu tetap goyang. Jadi kalau orang tidak terbiasa goyang ya bisa menyebabkan mereka akan lebih stres lagi. Nah, mengenai masalah orang lebih banyak, saya pikir memang ya lebih banyak yang merasa nyaman. Tetapi saya berharap ya dari timnya Pak Wali Kota ini untuk melaksanakan sosialisasi secara masif. Ya, itu yang utama, sosialisasi secara masif bagaimana isoman yang baik dan benar. Ya, itu yang harus disampaikan ke Pak Lurah. Ya, Pak Lurah bahwa isoman yang baik itu seperti apa gitu. Ya, sebaiknya SOP-nya juga itu harus ada. Nah, kalau pemerintah mau memang katakan di sini sudah mulai kosong, di kapal sudah mulai kosong, ternyata di rumah isomannya tinggi, ya mungkin sebagian dananya itu didistribusi ke rumah-rumah yang orang isoman. Katakan untuk membeli vitamin,
untuk membeli susu, untuk membeli makanan-makanan tertentu, itu yang didistribusi gitu. Ya, tetapi harus diyakinkan jangan sampai mamanya atau bapaknya yang isoman, tapi anaknya yang minum susunya umpamanya gitu. Iya. Ya, itu yang perlu dimaksimalkan karena memang biasa terkendala di lapangan. Ya, tentang implementasi kebijakan tersebut. Iya.